Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Anida Hafiyawabda. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait materi yang telah kami share sebelumnya, yakni terkait media pembelajaran Maharoh Kitabah. Nah, sebelumnya kita telah membahas ya tentang media pembelajaran. Bisa kita review lagi bahwasanya yang namanya media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang menjadi suatu perantara untuk menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima. Hal ini bertujuan untuk merangsang pikiran, perasaan, dan juga minat peserta didik sehingga dapat membantu mereka dalam meningkatkan atau mempermudah mereka dalam proses pembelajaran seperti itu. Nah, kemudian terkait maharoh kitabah sendiri itu adalah suatu keterampilan dalam menulis di mana peserta didik itu diminta untuk mendeskripsikan atau mengemukakan isi pemikiran mereka melalui tulisan, berawal dari hal-hal yang sederhana seperti menulis kalimat-kalimat atau kata-kata, misalkan menulis kalimat babun atau kalimat maktabatun atau lain-lain sebagainya. Kemudian meningkat lagi membuat suatu kalimat atau jumlah. Kemudian meningkat lagi menjadi suatu hal yang kompleks, yaitu merangkai suatu cerita atau karangan dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan dengan maharoh kitabah. Nah, hal inilah yang membuat maharoh kitabah itu merupakan salah satu maharoh yang paling sulit dibanding dengan maharoh-maharoh yang lainnya. Kenapa demikian? Karena dalam maharoh kitabah ini merupakan suatu maharoh di mana kita harus menyesuaikan dengan keterampilan bunyi, dengan keterampilan menyimak. Jadi kita harus benar-benar bisa mendengarkan ucapan atau bunyi itu dengan baik, makhraj hurufnya, panjang pendeknya, harokatnya, hurufnya, sehingga dengan kita bisa merangsang, kita dapat mengamati bunyi tersebut. Disitulah kita bisa menulis tulisan yang benar sesuai dengan apa yang telah diucapkan seperti itu. Jadi kita harus pintar-pintar memfokuskan antara bunyi dan juga tulisan dari bunyi tersebut seperti itu. Nah, maka dari itu untuk mempermudah peserta didik dalam mempelajari maharoh kitabah ini, ada beberapa media-media yang dapat kita gunakan untuk mempermudah dalam mempelajari maharoh kitabah. Nah, di sini telah kita paparkan, di makalah telah kami paparkan ada 11 media. Yang pertama itu ada media teka-teki silang. Nah, teka-teki silang ini adalah media yang sangat menarik dan ini sangat banyak diminati oleh peserta didik, baik itu dari kalangan pemula, kalangan tengah maupun kalangan lanjut. Karena teka-teki silang ini selain dapat meningkatkan EQ kita, itu juga merupakan suatu media pembelajaran yang kita bisa belajar sambil bermain seperti itu. Jadi kan itu ada kotak-kotak, ada yang mendatar, ada yang turun, ada yang mendatar dan lain sebagainya. Nah, untuk materinya itu bisa kita sesuaikan dengan materi yang sedang kita pelajari seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu ada komik. Komik merupakan media yang punya sifat sederhana, jelas dan mudah difahami. Kan kalau komik itu biasanya itu kan ada gambarnya, terus kemudian ada percakapannya seperti itu kan. Jadi untuk media komik di sini guru bisa menyediakan gambar beserta dengan balon yang berisi dengan percakapan bisa digunakan dengan percakapan sehari-hari atau kalimat-kalimat sederhana seperti itu. Nah, kemudian selain itu guru juga bisa menyiapkan copy paste dari komik tersebut dengan balon yang berisi kosong atau mungkin berisi dengan kalimat-kalimat rumpang atau bisa dengan kalimat-kalimat yang menghilangkan beberapa kalimat dan lain sebagainya, sehingga peserta didik itu dapat menulis kembali kalimat yang sebelumnya telah mereka baca pada balon-balon udara yang telah disajikan. Itu untuk media komik. Kemudian yang selanjutnya itu ada media video klip. Nah, video klip di sini yaitu guru itu menyediakan suatu video pembelajaran dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian peserta didik itu diminta untuk mengamati, memperhatikan video yang diputarkan oleh guru. Nah, setelah itu peserta didik diminta untuk menulis apa yang mereka tangkap atau intisari dari yang telah mereka lihat ke dalam bentuk tulisan seperti itu. Kemudian selanjutnya ada poster. Nah, poster di sini itu hampir sama juga dengan video klip, hanya saja medianya yang berbeda. Nah, kalau video klip tadi kan medianya itu berupa video. Nah, kalau poster itu berupa gambar, berupa poster. Tapi untuk pe, apa namanya
penuangan dalam pembelajaran itu sama, yaitu sama-sama kita bisa menuangkan inti atau apa yang kita tangkap ke dalam tulisan seperti itu. Kemudian selanjutnya ada cerita radio atau TV. Nah, teknologi saat ini sangat cepat berkembang, namun dua media ini masih sangat kita perlukan untuk memperoleh informasi. Selain dikembangkan untuk keterampilan menyimak, kedua media ini juga digunakan untuk mengembangkan keterampilan menulis, yaitu dengan cara siswa diberi tugas untuk menyimak atau menonton cerita yang dapat diakses pada channel TV Arab, BBC Arab, radio online, siaran berita Arab di kelas atau di rumah, kemudian menuliskan kosakata yang tidak dipahami lalu menuliskan intisari dari cerita tersebut. Nah, intinya juga sama dengan sebelumnya, hanya saja untuk media pada saat ini jadi hampir sama dengan media-media sebelumnya, hanya saja untuk media yang kali ini itu menggunakan kita mendengarkan siaran-siaran radio dan juga tayangan-tayangan yang ada di TV. Tapi intinya sama, kita menuliskan intisari atau apa yang kita tangkap ke dalam bentuk tulisan. Nah, selanjutnya juga ada dalam bentuk kaset rekaman. Jadi juga sama, kalau ini guru bisa membuat rekaman suara dengan kalimat-kalimat sederhana atau menggunakan ungkapan-ungkapan atau yang lain sebagainya. Kemudian peserta didik dapat mendengarkan rekaman suara yang telah diberikan oleh guru, kemudian menyalin kembali apa yang telah didengar ke dalam bentuk tulisan, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada foto dan gambar. Nah, ini juga hampir sama dengan poster tadi. Nah, itu kan beda ya. Poster, foto, dan juga gambar itu kan beda. Kalau poster itu adalah seni-seni yang mungkin bisa poster tentang Harry Potter atau yang lain sebagainya. Kalau foto ini benar-benar foto asli, atau gambar bisa dibuat gambar-gambar kosakata atau lain sebagainya, dimana peserta didik itu dapat menuangkan apa yang mereka tangkap dari gambar atau foto yang mereka amati ke dalam bentuk tulisan. Jadi bisa menulis kosakata tentang gambar-gambar tersebut atau menuliskan kosakata atau kalimat dalam gambar tersebut dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada media internet. Nah, internet ini itu kan sebuah media yang saat ini selalu digunakan oleh seluruh peserta didik ya, baik dari kalangan pemula, tengah maupun mahasiswa. Karena internet inilah yang merupakan jaringan yang paling memang digunakan saat ini, apalagi ketika masa pandemik. Nah, untuk meningkatkan keterampilan menulis menggunakan internet ini, kita bisa mengakses berbagai web, blog dan lain sebagainya yang menggunakan bahasa Arab. Kemudian kita banyak membaca tentang website tersebut di dalam internet. Nah, kemudian kita bisa membuat atau menuangkan apa yang kita pahami ke dalam bentuk tulisan sesuai dengan gaya bahasa kita sendiri saja. Nah, untuk fasilitas yang bisa kita gunakan yaitu menggunakan fasilitas email, di mana kita menulis apa yang kita tuangkan menggunakan gaya bahasa kita ke dalam tulisan Word. Kemudian kita bisa kirimkan tulisan kita itu dengan email kepada orang-orang Arab, sehingga secara tidak langsung kita belajar berkomunikasi dengan orang Arab. Nah, dengan melalui media menulis seperti itu. Jadi semakin kita banyak membaca, semakin kita banyak mengetahui tulisan-tulisannya, semakin sering kita belajar untuk mengarang sesuatu dengan gaya bahasa kita sendiri, dan semakin sering kita berkomunikasi dengan orang Arab, itu akan membuat keterampilan kita dalam bahasa Arab itu baik dalam menulis maupun berkosakata itu lebih meningkat, seperti itu, lebih mudah. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada juga media melalui lagu. Nah, saat ini kan banyak ya lagu-lagu tentang Arab yang lagi-lagi hits, dan teman-teman itu juga pasti juga lebih sering atau lebih mudah untuk menangkap sesuatu itu dari lagu-lagu. Nah, berawal dari lagu-lagu tersebut, seseorang itu mendengarkan, kemudian menirukan. Nah, kemudian apa yang dia tirukan itu bisa dituangkan ke dalam tulisan seperti itu, dan mungkin bisa saja kita membuat karangan-karangan lagu secara individu atas inisiatif yang telah kita dengarkan, jadi kita tuangkan dalam tulisan-tulisan. Nah, secara tidak langsung kita juga belajar mendengar, menyanyi, dan juga menuliskan apa yang kita ucapkan, seperti itu. Kemudian pop-up book. Pop-up book itu merupakan sebuah buku yang memiliki bagian yang dapat bergerak atau memiliki unsur 3 dimensi. Pop-up book itu dapat digunakan sebagai contoh untuk menjelaskan konsep-konsep yang sangat abstrak dan memerlukan objek yang konkret pada mata pelajaran. Nah, ini kan kalau pop-up book itu dia itu kayak buku dimensi. Jadi kalau sama kita itu
membuka, itu ada gambar-gambar atau bentuk-bentuk tiga dimensi dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada kartu kata untuk menyusun kata-kata atau menyusun suatu kalimat. Jadi, untuk media ini guru itu bisa membuat kartu kata yang berisi mufradat-mufradat atau kalimat-kalimat dan lain sebagainya. Kemudian peserta didik itu dapat merangkai mufradat-mufradat dari kartu-kartu tersebut ke dalam suatu kalimat atau suatu bentuk cerita yang berawal dari kartu-kartu tersebut, seperti itu. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.